Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-9. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus, bab atau pasal 12, ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya sifat dari sebuah pertanyaan adalah netral. Namun kemudian pertanyaan itu menjadi berpihak karena di belakangnya ada modus-modus tersembunyi. Pertanyaan itu kemudian menjerumuskan karena pertanyaan itu disampaikan dengan bayangan agenda tersembunyi. Pertanyaan orang Farisi dan Herodian dengan jelas dikatakan untuk menjerat Yesus. Bayangan tersembunyi itu adalah usaha untuk memasukkan Yesus dalam jerat hukum. Jawaban Yesus diharapkan menjadi blunder dan mereka bisa mempidana Yesus dengan jawaban itu. Seperti yang kita dengar tadi, Yesus bertanya, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Apa hasilnya? Mereka justru heran dengan apa yang Yesus lakukan dan katakan itu. Saudara-saudara yang terkasih, tidak jarang hidup kita juga dihadapkan pada situasi yang tidak mudah seperti itu. Menjawab salah, tidak menjawab juga salah. Tetapi ternyata selalu ada jalan kebijaksanaan untuk dapat melewati jebakan semacam itu. Seringkali yang terjadi adalah kita tidak mampu melihat celah kebijaksanaan yang seperti Yesus lakukan. Akibatnya adalah akhir dari itu kita menjadi orang yang bersalah, padahal belum tentu kita melakukannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini ada banyak fenomena persekusi atau perlakuan buruk sewenang-wenang. Media sosial yang kita pakai pada dasarnya netral, namun kemudian menjadi sumber bencana karena kita kurang mampu untuk melihat celah kebijaksanaan dalam menggunakannya. Komentar, pandangan, gurauan, atau cuitan kita dengan mudah dipakai untuk memukul diri kita sendiri. Di satu sisi memang tidak dibenarkan sekelompok orang mengintimidasi pihak tertentu karena media sosialnya. Namun di sisi lain juga tidak bijak jika kita berkomentar sekenanya dalam media sosial. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini mengingatkan kita agar kita mampu bertindak bijaksana, bahkan mampu bertindak secara ilahi. Apa yang wajib kita berikan kepada Allah, mari kita berikan.
Demikian juga apa yang wajib kita berikan kepada kaisar, mari kita berikan. Dalam kata lain, 100% Katolik, 100% Indonesia. 100% kita berkomentar atau menulis sesuatu dalam medsos, ya 100% pula kita siap bertanggung jawab atas apa yang kita posting. Maka jika memang menuliskan kebenaran, tulislah dengan gagah berani dan hadapilah dengan iman dan nalar. Jangan asal-asalan, apalagi fitnah. Apakah hal ini mudah kita lakukan? Justru ini adalah tantangan di mana kita harus senantiasa hendaknya dapat mengatasinya. Karena yang menjadi tokoh utama adalah kita sendiri. Ya Tuhan Yesus, curahkanlah roh kebijaksanaan-Mu, sehingga aku dapat secara bijaksana menanggapi isu atau pemberitaan yang aku terima, maupun apa yang aku tulis dan sebarkan kepada khalayak ramai, di mana saja. Amin.